Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-43 dalam kita membahas kitab Mukhtasar Sirah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ringkasan perjalanan kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masuk di pembahasan lanjutan dari awwalu man aman, bab terkait dengan orang-orang yang pertama lagi dahulu beriman. Di malam hari ini kita membahas pembahasan di halaman ke-65, sekaligus kita selesaikan sampai halaman ke-66. Setelah beliau menceritakan tentang orang-orang yang dahulu lagi pertama memeluk agama Islam, kemudian beliau beralih ke pembahasan keadaan Zaid bin Harithah yang saat itu adalah budak dari istri Nabi Khadijah yang diberikan untuk Nabi, ingin ditebus oleh bapak dan pamannya, tapi Zaid lebih memilih untuk bersama Nabi. Kemudian Nabi SAW menganggap Zaid itu sebagai anak Nabi. Nabi mengatakan, "Ushidukum anna Zaidan ibni arithuhu wa yarithuni." Persaksikanlah oleh kalian bahwasanya Zaid sekarang ini adalah anakku, aku menganggapnya sebagai anak. Arithuhu, aku mewarisinya, wa yarithuni, dan dia pun mewarisiku. Kemudian kita masuk di pembahasan berikutnya dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di halaman ke-65. Kata beliau, wa aslama Waraqah bin Naufal wa fi Jami' at-Tirmidzi. Kata beliau berikutnya, Waraqah bin Naufal masuk di dalam Islam, wa fi Jami' at-Tirmidzi, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Jami' at-Tirmidzi. Ini disebutkan di ta'liq catatan kaki akhrajahu at-Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 2288. Wa dha'afahu al-'Allamah Al-Albani fi sahihi wa dha'if fi Sunan At-Tirmidzi. Namun Syekh Albani mendhaifkan pembahasan ini. Disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ahu fil manami fi hay'atin hasanah. Nabi melihat Waraqah di dalam mimpinya, fi hay'atin hasanah, dalam penampilan yang sangat indah. Jadi dilihat oleh Nabi tentang Waraqah ini, ya, seorang yang membenarkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi melihat di dalam mimpinya Waraqah berpenampilan dengan penampilan yang sangat indah saat itu. Wa dakhala an-nasu fi dinillahi wahidan ba'da wahidin. Maka kalau dilihat ketika awal-awal Islam itu, masuklah manusia ke dalam agama Allah itu wahidan ba'da wahidin, artinya satu setelah satu, maksudnya satu persatu masuk Islam. Satu persatu orang masuk Islam. Mulai dari sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, kemudian setelah itu
orang-orang yang dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya, satu demi satu dalam sumbanya orang masuk Islam itu. Demikian pula halnya orang yang mengenal sunnah itu tidak mesti langsung banyak, terkadang satu demi satu. Wa Quraisyun la tunkiru dzalik, sementara orang-orang Quraisy tidak mengingkari hal tersebut. Tidak mengingkari hal tersebut, karena banyak yang mengikut Nabi saat itu, satu demi satu yang kafir muslim. Hatta bada'ahum bi'aibi dinihim, orang Quraisy tidak memungkiri banyak yang masuk Islam, dan mereka awalnya tidak terganggu dengan itu, sampai akhirnya beliau mencela agama mereka. Ya, memang harus dicela. Tidak bisa Islam itu naik tanpa kita menyebutkan keburukan-keburukan agama yang lain. Tentunya harus dijelaskan kepada orang-orang yang memeluk Islam itu bahwa tidak ada agama yang selamat kecuali Islam di hari kiamat, dan Allah tidak ridha dengan agama selain Islam. Barulah tegak Islam itu. Tidak bisa kita hanya mencuarakan Islam kemudian kita tidak menyebutkan cacat-cacat agama-agama yang lain, ya, hanya jalan saja, tidak perlu untuk menyebutkan aib-aib agama lain. Ini tidak akan mungkin bisa tegak Islam dengan itu. Wasabbi alihatihim, dan harus dicela Tuhan-Tuhan mereka. Itulah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Harus dijelaskan kebobrokan berhala-berhala yang mereka sembah itu, hakikat kerusakan penyembahan mereka terhadap berhala. Harus kita jelaskan kepada umat, sehingga tegaklah agama di seluruh dunia ini hanya milik Allah Azza wa Jalla. Wa annaha la tadurru wa la tanfa'. Jelaskan kepada manusia bahwasanya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu la tadur, tidak bisa memberikan mara bahaya, wa la tanfa', dan tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Ya, jangan pernah takut sakit hati orang lain. Kalau kita bilang Tuhan mereka tidak bisa apa-apa, nanti mereka tersinggung. Ya, itu harus disebut. Kalau kita menyuarakan Islam harus disebut. Ya, karena itulah yang Allah beritakan dalam Al-Quran. Jadi bukan kita yang bilang, bukan kita yang celah, Allah yang bilang dalam Al-Quran. Ya, Allah yang bilang dalam Al-Quran. Jadi Tuhan-Tuhan mereka itu nggak bisa ngasih mara bahaya. Andai kata pun mereka tidak menyembah, tidak akan ada bahaya yang datang. Dan andai kata pun mereka menyembah, tidak ada manfaat yang datang. Oh, mungkin bisa saja terjadi, kita tidak menyembah, datang musibah misalnya, dan dikaitkan ini disebabkan Tuhan-Tuhan mereka, yaitu berhala-berhala ini, marah dengan orang-orang yang tidak menyembah. Dan itu pun semuanya atas ketentuan Allah, ya, atas ketentuan Allah. Jadi di ma'asyiral muslimin azakumullah, awalnya mereka nggak peduli dengan itu, nggak merasa terusik, masuk Islam satu-satu masuk Islam, sampai akhirnya ditampakkan pencelaan terhadap Tuhan mereka, agama mereka, disampaikan Tuhan yang nggak bisa ngasih mara bahaya dan nggak bisa ngasih manfaat. Fahina idzin syammaru lahu wa li ashabihi an saqil adawah. Barulah setelah itu, ya, fahina idzin, barulah setelah itu, syammaru lahu wa li ashabihi, mereka melancarkan ansaqil adawah, permusuhan kepada Nabi dan kepada sahabat Nabi. Ya, jadi kalau kita hanya sekedar jadi muslim, hanya menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai muslim, sholat, puasa, zakat, nggak pernah menjelaskan ke orang bahwasanya Islam itu agama terbenar, bahwasanya sesembahan-sesembahan yang diberikan untuk selain Allah itu adalah syirik, ya, nggak pernah mengupas kebobrokan Tuhan-Tuhan yang disembah sebagian orang-orang musyrikin, ya, dari Tuhan-Tuhan selain Allah itu, maka kita nggak akan pernah diganggu oleh orang-orang kafir. Tapi itu harus disuarakan, sehingga ketika ada permusuhan itu memang sudah dari dulu. Kita itu bukan membangun permusuhan dengan orang-orang kafir baru hari ini, enggak, sejak zaman dulu. Ya, Nabi SAW memerangi mereka. Bahkan itu tegak sampai akhir zaman nanti. Ya, permusuhan antara muslim dan kafir itu
Bukan hanya selesai di zaman Nabi, enggak. Kita meneruskan estafet itu sampai tegaknya hari kiamat. Dan Nabi Isa alaihissalam ketika turun dari langit ke dunia, disebutkan dalam riwayat yaksirus salib, beliau menghancurkan, mematahkan salib-salib, wa yaqtulul khinzir, membunuh babi-babi, ya, dan memerangi seluruh orang-orang kafir sampai tidak ada agama di muka bumi ini kecuali hanya agama Islam. Itu diperangi. Bukan dibiarkan begitu saja, kita sibuk dengan ibadah kita, tidak usah sibuk dengan orang lain. Nah, ini keliru, ma'asyiral muslimin azakumullah. Ya, bagaimana caranya kita mau menyuarakan sunnah, tapi kita tidak memberantas bid'ah. Oh sudah, jalankan saja sunnah, jangan terlalu banyak menyalah-nyalahkan ibadahnya orang, jangan menyebut ini bid'ah, jangan, biarkan saja. Kita sibuk menjalankan sunnah saja. Bagaimana sunnah akan tegak kalau bid'ah masih ada? Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak akan tegak sunnah, ya, jika masih ada bid'ah di situ. Sebaliknya sunnah akan mati jika bid'ah itu masih ada di suatu tempat. Maka ini ma'asyiral muslim, mulailah permusuhan ketika mereka merasa terusik dengan cacian makian terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Fahamallahu wa rasulahu bi'ammihi Abi Thalib. Tapi Nabi merasa tenang. Kenapa? Beliau mendapatkan perlindungan. Allah melindungi Nabi melalui perantara siapa? Pamannya Abu Thalib. Abu Thalib luar biasa, li'annahu kana syarifan mu'azzaman. Kata Syekh, Abu Thalib saat itu adalah tokoh yang disegani, syarifan mu'azzaman, seorang tokoh yang syarif, yang mulia, mu'azzaman, ya, tokoh yang disegani, mulia, punya kekuatan. Ini Abu Thalib pamannya Nabi, dilindungi, ya, walaupun memang Abu Thalib ini tidak beragama Islam, walaupun dia mengerti, ya, tentang kerasulan Nabi itu dia mengerti, tapi hidayah tidak masuk kepada Abu Thalib. Wa kana min hikmati ahkamil hakimin baqa'uhu ala dini qaumi. Dan ya, termasuk dari kebijaksanaan, min hikmah, termasuk dari kebijaksanaan ahkamil hakimin, yaitu Allah yang paling bijaksana, yang maha bijaksana, baqa'uhu ala millati au baqa'uhu ala dini qaumihim. Abu Thalib ini dia tetap berada di atas agama kaumnya. Ini sudah sering juga kita jelaskan kisahnya. Abu Thalib ini mempertahankan gengsi sebenarnya, mempertahankan gengsi. Orang kalau terlalu tinggi gengsinya jamaah susah. Salah nggak mau minta maaf, ya, keliru nggak mau tobat. Kenapa? Gengsinya tinggi. Saya orang yang tinggi, masa saya taubat? Berarti selama ini yang saya suarakan ini keliru misalnya. Ini ya semuanya gengsi. Abu Thalib ini sebabnya gengsi. Ya nggak mungkin orang yang dituakan, tokoh yang disegani, ya, menyuarakan untuk menyembahkan berhala, kemudian setelah itu ikut dengan agama seorang anak-anak Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak mau sampai, padahal dia tahu di kitab-kitab umat terdahulu, ya, di Taurat, demikian pula Injil, ya, kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Taurat itu, demikian pula yang turun kepada Nabi Isa, Injil, itu diceritakan akan datang seorang Rasul nanti di akhir zaman, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad, yakni Muhammad itu, ya. Dan Waraqah bin Naufal itu dia langsung sadar, inilah yang dikatakan apa? Dikatakan sebagai Nabi yang datang nanti di akhir zaman. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Thalib ini memang gengsi, ya, bukan dia tidak tahu kebenaran, tapi gengsi. Makanya ketika dia di akhir hayatnya itu, Nabi berupaya untuk mematikan dia di atas Islam. Datang Nabi SAW untuk mengislamkan pamannya ini. Kenapa? Karena memang dianggap mungkin saja masih ada celah, ya, kemungkinan kayaknya ini dia akan masuk Islam di akhir hayat. Ternyata memang gengsinya itu sampai mati, ya, sampai meninggal pun dia tetap berada di atas gengsi yang tinggi itu, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal Nabi sudah berusaha. Nabi sudah berusaha. Ini dalil bahwasanya boleh untuk mendatangi seorang yang kafir ketika menjelang
akhir kematiannya. Kalau memungkinkan memang orang itu akan bisa diajak untuk Islam. Tapi kalau enggak memungkinkan, jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Itu kafir. Apalagi kalau dia hanya ahlul bid'ah. Nah, ini diributi oleh orang zaman sekarang. Ya, ketika ada orang yang mengunjungi ahlul bid'ah, maka dia juga dicap sebagai ahlul bid'ah. Orang kafir saja Nabi kunjungi, pamannya itu kafir, bukan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu masih muslim. Masih muslim. Kalau memang memungkinkan untuk dia bisa mengenal hidayah, kalau dia ahlul bid'ah kita kenalkan sunnah sebelum dia mati, kalau dia kafir kita kenalkan Islam sebelum dia meninggal, itu tidak masalah. Ya, tidak diributkan di tengah ulama. Orang-orang belakangan hari saja yang ributkan itu. Ya, apalagi orang-orang yang suka ribut-ribut di media sosial, di Facebook. Ya, terlalu banyak berselancar di media sosial, kerjanya bukan taklim, ribut saja di media sosial. Ya, cari-cari celah kesalahan ustadz sana sini, kemudian dicari foto-foto ulama membantah seorang. Ini perbuatan yang tidak ada manfaatnya, ya, menghabiskan waktu dan tidak ada sama sekali bentuk untuk menaikkan iman dia terhadap Allah Azza wa Jalla. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Lima fi dzalika minal masalih allati tabdu liman ta'ammalaha. Kata Syekh, yang karena hal itulah terdapat kebaikan, ya, yang memang tidak nampak kecuali bagi orang-orang yang memperhatikan. Jadi jelas ya, Nabi Muhammad itu juga diperangi ketika berdakwah, tapi dilindungi oleh pamannya ini. Ya, sebenarnya kalau dilihat, ya, sikap dari Abu Thalib ini, ya, lucu juga. Ya, kenapa? Karena dia tidak mau ikut, tapi kalau ada yang serang dia bela. Coba lihat, harusnya kan kalau nggak setuju ada yang serang biar saja, tapi ini tidak. Ini apa artinya? Dia tahu agama yang benar itu agama yang dibawa dengan Nabi Muhammad ini, ya, dengan Nabi Muhammad ini. Tapi itulah tadi, gengsi. Bukan dia tidak tahu. Makanya jelas ketika Abu Thalib meninggal dunia itu, maka Nabi menyebutkan dalam hadis itu mata alal kufri, dia mati di atas kekafiran. Ya, mati di atas kekafiran. Sedih Nabi SAW, memohonkan ampun berkali-kali kepada Allah. Turun ayat justru menegur, tidak pantas bagi seorang nabi walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang yang jelas mati di atas kesyirikan, walaupun itu karib kerabat. Walaupun itu karib kerabat. Jadi Nabi Muhammad itu hanya bisa memberikan hidayah menuju jalan, tapi hidayah yang sebenarnya, hidayah taufik, itu murni milik Allah, bukan kita yang menetapkan. Jadi kalau kita nasihati orang, ya, kita hanya bisa mengajak dia kepada jalan kebenaran. Adapun dia terima atau tidak, itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa amma ashabuhu, adapun sahabat-sahabat Nabi yang lain yang juga menyuarakan Islam, faman kana lahu ashiratun tahmihi imtana'a bi ashiratihi. Kalau dia punya keluarga yang melindungi dia, maka dicegah untuk bisa bersama keluarganya. Paham ini? Kalau misalnya Nabi tadi dilindungi, dicela, dilancarkan permusuhan untuk beliau, diperangi, dilindungi sama pamannya. Tapi sahabat-sahabat yang sudah meluk Islam, yang ingin menyuarakan Islam juga, kalau mereka punya keluarga, sudah dicegah perjumpaan dia dengan keluarganya itu. Ya, pokoknya kalau bisa dihabisi keluarganya yang dia cinta. Kalau dia seorang anak, ibu dan bapaknya dibunuh. Kalau dia seorang bapak, anak-anaknya, istrinya dibunuh. Begitulah zaman dulu, bagaimana mereka ini betul-betul menyuarakan Islam, ya, mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan darah mereka. Wasairuhum tasaddau lahu bil adha wal adab. Ya, sementara mereka itu semuanya terancam dengan gangguan dan siksaan. Tidak ada satupun sahabat yang memeluk Islam kemudian jalannya mulus, kecuali mereka mendapatkan gangguan dan siksaan. Gangguan dan siksaan. Minhum Ammar bin Yasir. Di antara sahabat yang menyuarakan Islam, yang memeluk Islam, yang disiksa dan terkena gangguan dari orang-orang kafir ini, Ammar bin Yasir. Ini kisah masyhur. Wa ummuhu Sumayyah, ibunya yang bernama Sumayyah. Ammar bin Yasir, Ammar, Yasir bapaknya, ibunya namanya Sumayyah. Ini satu keluarga ini. Wa ahlu baitihi udzibu fillah, dan juga
keluarga-keluarga yang ada di rumahnya, mereka semua disiksa sebab memeluk agama Allah. Ya, bukan cuma satu. Semua yang masih ada kaitan keluarga disiksa karena mereka ini memeluk agama Allah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW dulu, idza marra bihim, kalau Nabi lewat di depan mereka, ya, wa hum yu'adzabun, sementara mereka itu sedang kena azab. Coba lihat, Nabi lewat, mereka sedang kena azab. Wa yaqul, Nabi enggak bisa bantu apa-apa. Ya, mereka jumlah yang sangat banyak. Jumlah yang sangat banyak, kekuatannya, memiliki kekuatan yang dahsyat. Jadi kalau Nabi lewat depan mereka, orang-orang yang disiksa sama mereka ini, Nabi hanya bilang, sabron ya ala Yasir, sabarlah wahai keluarganya Yasir. Maksudnya kepala rumah tangganya kan Yasir, anaknya namanya Ammar, istrinya Sumayyah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, kata Nabi. Sesungguhnya yang telah dijanjikan sebagai ganti untuk penyiksaan kalian hari ini adalah surga. Suruh sabar. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi kadang sabar itu ada batasannya, terbatas sampai dunia saja, tapi kesabaran mereka ini berujung sampai akhirat, jamaah dimulaikan oleh Allah. Ini ya, kisah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Jadi Nabi hanya cuma bisa bilang itu. Ya, sama kalau kita melihat saudara kita di Palestina hari ini, kita hanya bisa mengatakan sabarlah. Ya. Kalau ada sesuatu yang bisa kita berikan sedekah untuk mereka, kita berikan. Tapi kekuatan untuk membantu mereka secara fisik itu kita tidak punya kekuatan. Ya. Kalau kita datang ke sana untuk berperang, meninggal dunia, kita mati konyol. Ya, senjata kita tidak ada dibandingkan ya orang-orang Yahudi laknatullah alaihim ajma'in, orang-orang yang terlaknat ini, mereka memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Tidak akan mungkin bisa. Jadi hanya doa yang mampu untuk kita ucap. Sama saat Nabi saat itu, Nabi tidak punya kekuatan untuk memerangi orang-orang yang menyiksa para sahabatnya. Nabi hanya mengatakan sabron ya ala Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Sesungguhnya mau'id kalian yang dijanjikan untuk kalian itu surga. Itu saja. Ya, sabarkan. Ini terdapat faedah kepada kita. Orang-orang yang mereka mendapatkan siksaan, ujian hidup di dunia ini, sampaikan kepada mereka untuk bersabar. Karena Allah janjikan surga untuk orang-orang yang sabar. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala tanpa batas kepada orang yang sabar. Makanya sabar itu enggak ada batasnya, karena pahala yang diberi itu adalah pahala tanpa batas. Jadi jangan pernah mengatakan, oh saya sabar itu ada batasnya, batasnya sampai sini, setelah ini saya enggak akan sabar lagi misalnya. Enggak. Sampaikan. Karena setiap ujian yang diberikan oleh Allah kepada hamba itu, kalau enggak itu menghapuskan dosa, pasti itu adalah balasan surga. Sebenarnya disebutkan dalam hadis, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta syaukati yushakuha illa kufira bihi min sayyiatihi. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin ditimpa dengan rasa sakit, rasa capek, rasa sedih, sampai duri yang menusuk kaki saja. Ya, kita laki-laki misalnya pergi di kebun cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri, kena duri, tidaklah dia kena duri itu, kata Nabi, kecuali akan diampuni dosanya. Ya, kecuali akan diampuni dosanya. Bagaimana dengan orang yang lebih parah daripada kena duri? Capek dia, warna kulitnya berubah dari yang terang kemudian menjadi gelap karena mencari nafkah untuk anak istrinya. Kemudian sampai rumah, perbuatan anak dan istrinya tidak menyenangkan hatinya, yang bersusah payah untuk mencari nafkah, dicaci maki, diberikan rezeki, istrinya tidak bersyukur, kemudian anak-anaknya semua tidak mengikuti perintah orang tuanya. Sabar. Ya. Karena pasti janjinya itu, kalau enggak dihapuskan dosa kita dengan sakit hati kita saat itu, dengan sakit fisik kita saat itu, pasti surga. Ya. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, inna 'idzamal jaza ma'a'idhamil bala. Besarnya pahala yang Allah berikan di surga dengan besarnya cobaan. Itu udah pasti. Ya. Semakin besar
cobaan di dunia, begitulah ukuran besarnya nikmat yang kita dapat di akhirat. Nah itu sudah ketentuannya seperti itu. Kemudian ma'asyiral muslimin azakumullah, wa marra Abu Jahal bi Sumayyah. Ini kisah yang sangat menyedihkan ini. Ya, sangat memilukan. Abu Jahal pernah lewat di depan Sumayyah. Sumayyah tadi siapa? Ibunya Ammar bin Yasir. Lewat Abu Jahal di depannya Sumayyah. Ya, yaitu Ummu Ammar. Sumayyah ini berkunyah Ummu Ammar karena anaknya Ammar, ya, Ammar bin Yasir. Ya. Kemudian apa dikatakan oleh Syekh di sini? Wa hiya tu'adzibu wa zawjuha wa ibnuha. Ya, dia siksa saat itu seketika Sumayyah, suaminya dan anaknya. Ini sekeluarga ini. Ya, ibunya Ammar, bapaknya Ammar yaitu Yasir, dan Ammarnya sendiri disiksa sekeluarga. Fata'anaha biharbatin fi farjiha faqatalaha. Tapi yang paling na'udzubillahnya ma'asyiral muslimin azakumullah, Abu Jahal laknatullah ini, ya, mengincar seorang wanita Sumayyah. Dia ambil tongkatnya, dia tusukkan tongkat pas di kemaluan Sumayyah ibunya Ammar, dan akhirnya mati. Coba lihat. Ini cara membunuh yang pertama ya. Kalau memang dia gentleman, Abu Jahal ini, dia lawan bapaknya atau dia lawan anaknya. Ini dia lawan wanita. Dalam masalah jihad, wanita itu orang yang tidak boleh dibunuh. Ya, nggak boleh dibunuh. Wanita, anak-anak dan seterusnya. Termasuk apa? Orang yang meninggalkan sholat. Coba lihat, orang yang meninggalkan sholat. Kata Nabi SAW, kalau andai kata aku tahu azan sudah dikumandangkan, sholat ditegakkan, kemudian aku tahu ada orang-orang yang tidak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, niscaya akan aku kumpulkan kayu bakar dan aku bakar rumah mereka. Tapi Nabi tidak lakukan. Nabi cuma bilang, akan aku bakar rumah mereka. Nabi tidak lakukan itu. Kenapa? Karena di rumah itu, kalau dibakar rumahnya, ada suaminya, ada anak perempuan, ada istrinya, ya, itu nggak pantas. Jadi tidak cocok untuk disiksa satu rumah, sementara cuma bapaknya yang tidak sholat ke masjid. Coba lihat, gara-gara ada perempuan. Ini yang dibunuh perempuan, bukan dengan cara yang mengenaskan. Ya, fata'anaha biharbatin fi farjiha. Dia tusukkan tongkatnya pas di kemaluannya sampai mati. Na'udzubillah, penyiksaan yang betul-betul mengerikan. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina pada hari ini, penyiksaan orang-orang Yahudi, ya, yang na'udzubillah sangat brutal, yang menyelisihi aturan-aturan syariat di dalam berjihad, ya, dengan tata cara yang betul-betul mengenaskan. Itu sudah terjadi sejak zaman dulu, zaman Nabi, ya, zaman Nabi SAW. Tapi kaum muslimin tidak punya apa-apa. Rasulullah tahu tentang itu, tapi apalah daya kaum muslimin saat itu. Wa kana siddiqu idza marra bi ahadin minal abid yu'adzabu ishtarahu wa a'taqahu. Abu Bakar saat itu punya duit. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau beliau lewat di depan seorang budak-budak atau dilewat di depan beberapa budak-budak yang sedang disiksa, dia beli sudah. Ishtarahu wa a'taqahu. Dia beli, kemudian dia merdekakan. Udahlah, daripada disiksa, dibeli dengan jumlah uang yang dipunya oleh Abu Bakar, dibebaskan, dimerdekakan. Ya, dimerdekakan. Selesai. Jadi hanya itu yang bisa dilakukan. Kalau kita ya memerdekakan budak tidak bisa. Ya, harga yang sangat mahal. Doa untuk mereka. Minhum Bilal. Di antara budak yang dibebaskan adalah Bilal. Ya. Fa innahu 'udziba fillahi asyaddal 'adzab. Sesungguhnya dia disiksa sangat betul-betul keras, siksaan yang menyiksa Bilal ini gara-gara dia memeluk agama Islam, agama Allah. Wa minhum Amir ibnu Fuhairah. Di antaranya adalah Amir bin Fuhairah. Wa jariyatun li Bani Adi. Demikian pula budak wanita dari suku Adi. Kana Umar yu'adzibuha 'alal Islam. Dulu Umar yang menyiksa mereka sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam. Qala Abu Quhafah Uthman ibn Amir li ibni Abi Bakar. Maka berkatalah Abu Quhafah. Abu Quhafah ini namanya adalah Utsman bin Amir, bapaknya Abu Bakar. Abu Bakar namanya siapa? Siapa namanya Abu Bakar? Abu Bakar itu siapanya Nabi? Siapanya Nabi? Sahabat di siapanya lagi? Mertuanya Nabi. Hasan, mertuanya Nabi. Karena anaknya Abu Bakar nikah dengan Nabi. Siapa anaknya Nabi? Siapa nama anak Abu Bakar nikah sama Nabi? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nama Abu Bakar itu Abdullah, itu namanya. Nama bapaknya Abu Quhafah. Abu Quhafah itu kunyah dia. Nah, dia adalah Amir bin atau Utsman bin Amir. Ya, Utsman
bin Amir. Maka Abu Quhafah, Utsman bin Amir, dia bilang sama anaknya Abu Bakar, ya bunai, wahai anakku Abu Bakar, dia bilang, ya, araka tu'tiku riqaban di'afa. Aku sering kali lihat kamu membebaskan budak-budak yang lemah, yang kamu merdekakan, kamu beli, dizalimi dari yang banyak disiksa itu, semua budak-budak lemah. Aku sering kali lihat engkau membebaskan, membeli budak yang disiksa, engkau bebaskan semua budak-budak lemah. Satu saran, kata beliau, kata Abu Quhafah, yaitu Utsman bin Amir ini, kepada Abu Bakar, anaknya, falau a'taqta qauman juldan yamna'unaka. Coba, kata beliau, andai saja engkau membebaskan budak-budak yang kuat-kuat, ya, yang hebat-hebat, yang punya kekuatan, engkau bebaskan, niscaya dia akan bisa yang menzalimi itu. Tapi yang dibebaskan orang-orang lemah, ya, yang ditindas itu orang-orang lemah. Faqal, maka Abu Bakar menjawab, inni uridu ma urid. Aku juga menginginkan apa yang kamu inginkan. Maksudnya apa? Aku juga punya hal keinginan yang sama. Aku menginginkan apa yang engkau inginkan, atau aku menginginkan apa yang engkau menginginkan. Wa kana Bilalun kullama ishtadda bihil adzabu yaqulu ahadun ahadun. Adalah Bilal, ya, Bilal bin Rabah ini radhiyallahu anhu, kalau dia disiksa, semakin keras siksanya, semakin sakit dia rasa, semakin teriak dia, ahad ahad, Allah Maha Satu, Allah Maha Satu. Ya, semakin jengkel orang, semakin disiksa lagi, ahad ahad, Allah Maha Satu, Allah Maha Satu.